Saudara, diberitakan dari Jakarta Daily bahwa Perdana Menteri Israel yaitu Benyamin Netanyahu mengatakan Israel siap melakukan operasi besar-besaran terhadap Hizbullah di Lebanon. Ya, kita akan bacakan saja. Ini dia, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan negaranya bersiap untuk melakukan operasi besar-besaran terhadap Hizbullah di Lebanon. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu saat mengunjungi pangkalan Angkatan Pertahanan Israel, yaitu IDF di Galilea Atas pada hari Rabu 5 Juni 2024. Netanyahu juga telah menyetujui penambahan pasukan cadangan untuk operasi besar-besaran tersebut. Ini dia pernyataannya, kami akan memulihkan keamanan di wilayah utara Israel dengan cara apapun. Ini disampaikan oleh Benyamin Netanyahu dikutip dari Ynet News. Ya. Sejak meletusnya perang di Gaza pada tanggal 7 Oktober di mana Hizbullah ikut membantu Hamas, puluhan ribu penduduk Israel telah dievakuasi dari wilayah perbatasan yang terus-menerus diserang Hizbullah. Warga Israel di perbatasan utara Israel telah diperintahkan untuk mengungsi beberapa mil lebih jauh ke arah selatan. Sedangkan warga Israel yang menolak untuk dievakuasi menjadi sasaran serangan harian dari roket, rudal, dan drone Hizbullah. Dalam kunjungannya ke pangkalan IDF di Galilea Atas, Netanyahu juga menyetujui penambahan tentara cadangan IDF dari 300.000 pasukan menjadi 350.000 tentara. Peningkatan kuota ini memungkinkan tentara cadangan aktif untuk tetap bertugas, ya. Jadi kalau kita melihat di sini ada penambahan 50.000 orang tentara ya teman-temannya yang dipersiapkan. Lalu berikutnya, kepada para komandan di Komando Utara, Netanyahu juga membahas masalah Kiryat Shmona, kota terbesar di utara Israel yang terkena rudal balistik jarak pendek Burhan yang diluncurkan Hizbullah pada hari Minggu 2 Juni 2024 yang lalu. Netanyahu kemudian memberikan pengarahan kepada Kepala Komando Utara IDF dan perwira senior lainnya tentang kondisi di Kiryat Shmona mengenai tata letak pertahanan dan tindakan yang harus diambil untuk melindungi warga Israel di utara di saat mereka nantinya akan melancarkan operasi besar-besaran terhadap Hizbullah di Lebanon. Selain mengadakan pertemuan dengan perwira IDF, Netanyahu juga bertemu para petugas pemadam kebakaran yang berkontribusi memadamkan api terhadap puluhan ribu hektar lahan pertanian dan rumah-rumah warga Israel yang terbakar akibat serangan rudal Hizbullah tersebut. Nah, di sini kita melihat ada gambar dari Pak Perdana Menteri Israel yaitu Benyamin Netanyahu bersama dengan senior-senior IDF ya. Oke, kita akan coba lihat saja seterusnya. Pada awal perang, kami mengatakan akan memulihkan keamanan di selatan dan utara Israel. Dan itulah yang terus kami lakukan. Ini disampaikan oleh Benyamin Netanyahu. Kemarin tanah di sini terbakar ya, dan saya senang Anda memadamkan api, tetapi tanah di Lebanon juga terbakar. Siapapun yang berpikir mereka dapat menyakiti kami sementara kami dipaksa untuk berdiam diri adalah kesalahan besar. Kami siap untuk melakukan operasi besar-besaran yang sangat ekstensif. Kami akan memulihkan keamanan di utara Israel dengan cara apapun. Selama kunjungannya, Netanyahu tidak bertemu dengan wali kota Kiryat Shmona, Avichai Stern, yang selama ini menjadi kritikus vokal pemerintahan Netanyahu. Wali kota Kiryat Shmona mengkritik pemerintah yang dianggapnya hanya membalas serangan di tengah serangan Hizbullah selama berbulan-bulan dan tidak melancarkan perang terhadap kelompok perlawanan yang didukung Iran tersebut.
Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan Netanyahu tidak mengadakan pertemuan dengan wali kota Kiryat Shmona karena Perdana Menteri Israel tersebut hanya ingin bertemu pihak militer dan pemadam kebakaran selama kunjungannya. Ya, teman-teman, di sini kita melihat bagaimana sebuah komitmen yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel ini. Dan satu hal yang kita harus garis bawahi di sini, teman-teman, ya, seperti apa yang saya garis bawahi di sini. Nah, ini dia, saya akan bacakan saja mungkin, teman-teman, ya. Siapapun yang berpikir mereka dapat menyakiti kami sementara kami dipaksa untuk berdiam diri adalah kesalahan besar. Nah, ya kan? Jadi kita melihat di sini bahwa apa yang disampaikan oleh seorang Benyamin Netanyahu adalah sebuah hal yang pasti dan sebuah komitmen yang betul-betul ditekankan, begitu ya. Artinya bahwa ketika mereka tidak diganggu, ketika mereka tidak diapa-apain oleh siapapun juga, maka mereka tidak akan mengapa-ngapain siapapun juga, ya kan? Tetapi ketika mereka ya diserang oleh siapapun juga, maka dia mengatakan nggak mungkin dong kami hanya dipaksa untuk berdiam diri. Nggak mungkin dong kami tidak mau memberikan keamanan untuk warga kami, sedangkan kami diserang oleh mereka, ya kan? Nah, jadi di sini kita melihat benar apa yang dialami oleh warga Gaza hari-hari ini sebenarnya itu adalah karena akibat dari apa yang dilakukan oleh kelompok milisi Hamas terhadap wilayah Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, ya kan, bahwa pada saat itu ya kelompok milisi Hamas melakukan, ya kan, penyerangan, ya, serangan mendadak di wilayah Israel yang mengakibatkan ada kurang lebih 1.200 yang menjadi korban jiwa, dan kemudian ada 250 orang warga sipil Israel yang dibawa oleh mereka ke wilayah Gaza. Nah, artinya bahwa ketika ini dialami oleh Israel, maka dikatakan oleh Benyamin Netanyahu, nggak mungkin kami berdiam diri, ya kan? Dia mengatakan kami siap untuk melakukan operasi besar-besaran yang sangat ekstensif. Kami akan memulihkan keamanan di utara Israel dengan cara apapun juga. Nah, sama juga dengan ketika Lebanon melakukan penyerangan terhadap mereka, maka mereka juga akan melakukan serangan besar-besaran, operasi besar-besaran seperti yang dikatakan. Nah, dari sini saya melihat ya, kita tidak mau membela Israel, ya kan? Istilahnya membela mereka karena benarlah yang mereka lakukan, bukan begitu. Tetapi melihat dari alasan yang disampaikan oleh Pak Benyamin Netanyahu, ya sama saja seperti dikatakan oleh sebuah peribahasa bahwa ya jangan mengganggu, ya kan, jangan membangunkan singa yang sedang tidur, ya kan, jangan mengganggu orang yang lagi tenang-tenangnya. Karena ketika dia bangun, karena ketika dia marah, maka amarahnya itu besar sekali dan akan menerkam Anda, akan mencelakai Anda, dan itulah yang dialami oleh Hamas dan juga saudara-saudara kita yang ada di wilayah Gaza. Ya, kita sangat prihatin, teman-teman, ya, hanya oleh karena perilaku perbuatan yang dilakukan oleh kelompok milisi Hamas. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak saudara-saudara kita, warga sipil yang ada, ya kan, di wilayah Gaza yang akhirnya menjadi korban jiwa. Ini yang kita sayangkan. Tetapi melihat dari alasan kenapa Israel terus melakukan serangan, ada dasarnya. Karena mereka yang diserang lebih duluan, dan mereka nggak mungkin berdiam diri. Itu disampaikan oleh Benyamin Netanyahu. Mereka nggak mungkin berdiam diri, tetapi mereka juga akan terus melakukan tindakan bagaimana memberikan keamanan untuk warga mereka. Teman-teman, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.